Insinyur Basyarudin Ahmad MSc, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Beliau kelahiran Kota Palembang 4 Agustus tahun 1970. Pak Basar adalah alumni dari S1 Teknik Sipil Universitas Sriwijaya tahun 1993. Kemudian S2-nya Urban Infrastructure Management dari Nederland. Basyarudin Ahmad memiliki banyak pengalaman dan jabatan baik dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri diantaranya selain Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, beliau juga adalah Komisaris Utama PT Jakabaring Sport City dan berbagai jabatan pernah diembannya. Sementara pengalaman beliau di luar negeri pernah didapat di benua Asia, Australia sampai ke benua Eropa. Insinyur Basyarudin Ahmad pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh inspirasi Sriwijaya Lintas Politika Award 2022, inovasi dalam penyediaan perumahan bagi MBR Non-Fixed Income 2022, pendukung pembangunan infrastruktur Asian Games ke-18 tahun 2018, dan pendukung kegiatan Asian Sepak Takraw Championship Road to Asian Games 2017. Pemirsa, inilah Bukan Basa-Basi bersama Insinyur Basyarudin Ahmad MSc, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, dengan pembawa acara Muhammad Ridwan Rifai. Pemirsa, sukses itu adalah satu kata yang tentunya menjadi impian dari semua orang. Untuk mencapai sukses itu satu hal yang tidak gampang. Karena untuk meraih sukses itu dibutuhkan ide ataupun gagasan. Kemudian ada pemikiran yang dituangkan dalam satu konsep dan kemudian bisa diaplikasikan atau dibuktikan dalam satu karya nyata. Nah, bicara karya nyata nanti tentunya diharapkan akan bermanfaat bagi semua orang, baik itu secara umum maupun secara pribadi. Itu menjadi ukuran dari satu kata sukses. Hari ini tentunya kita berjumpa dalam acara Bukan Basa-Basi bersama saya Muhammad Ridwan Rifai. Dan kita akan menjumpai salah seorang narasumber kita untuk kali ini. Saya sampaikan dalam sebuah pantun, tentunya membeli ceri pergi ke pasar. Jumpa dengan Ridwan Rifai dan kita ketemu dengan Pak Basyar. Kita ketemu Pak Basyarudin Ahmad. Kita jumpai beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Basyar, luar biasa. Berarti jadi kalau sampai bunyi itu menang berarti? Bukan menang, poinnya besar. Poinnya besar. Ini main gateball ini luar biasa. Kalau pemirsa lihat sepertinya sederhana main ini, tapi rupanya tidak gampang. Ini perpaduan antara biliar, golf, dan juga strategi yang diterapkan di sini. Makanya banyak yang kalah kalau cuma bisa masukin ke gawang, nembak ke agari. Iya. Dan pemirsa, kayaknya masuk Palembang kalau ngobrol nih. Karena beliau ini bukan wong asing, wong kita nih memang kalau masuk Palembang itu sudah sehari-hari. Jadi bersama Insinyur Basyarudin Ahmad MSc, beliau ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Kalau nyingok rai beliau ini rasanya sekarang ini tidak asing lagi. Ada di mana-mana. Wow. Mudah-mudahan ada di hati juga, Pak. Amin, amin. Kalau ada di mana-mana harus ada di hati. Iya. Nah, kalau sudah ada di hati, insya Allah dekat dan selalu melekat. Nah, kita ngobrol dikit dengan beliau ini. Adakah mungkin dari sekian penontonnya ada yang mungkin tidak tahu nian, Pak Basar nih sebetulnya siapa dan sebetulnya selama ini mungkin di belakang layar baik. Gitu ya. Karena sebagai konseptor, sebagai inovator, kadang-kadang di belakang layar tidak muncul di depan. Kira-kira Pak Basar mungkin ada yang pengen siapa kegerangan beliau nih? Jadi terima kasih Pak Ridwan. Saya lahir di Pelaju, besar di Pelaju, dan dewasa di Palembang. Oh, berarti budak Pelaju. Budak Pelaju nih ya. Budak Pelaju nih. Jadi setamat SMA, saya melanjutkan SMA saya di Yaktapena ya. SMA nasional dulu bahasa. Itu the best, Pak. Dulu. SMA nasional saat itu cara budak Pelaju. Budak komplek. Budak komplek. Ya. Saya melanjutkan dapat PMDK waktu itu.
Dapat PMDK Pinter itu berarti. di Unsri, di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya. Tahun berapa lah itu? Tahun 88. 88. Oke. Banyak mungkin pemirsa yang seangkatan dengan aku ini. Dan tahun 93 tamat. Ikut tes di Lampung dan alhamdulillah lulus. Jadi PNS Lampung ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oke. Nah, setelah 7 tahun di sana, ada kesempatan beasiswa dari World Bank. Waktu itu dapatlah di Belanda waktu itu. Di Belanda? Ya, dapat di Belanda. Waktu itu dapat 2 university. Yang pertama di International for Water Education. Yang kedua di Institute for Housing Studies di Rotterdam. Yang pertama di Delft. Nah, sepulang dari sana, tahun 2003, saya dapat pertukaran pemuda waktu itu ke Osaka. Osaka, Jepang. Osaka, Jepang. Nah, setelah pulang dari Jepang, baru saya kembali mengemban tugas di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Bapeda. Singkat cerita di tahun 2007 dan 2009 itu saya ditugaskan untuk belajar public private partnership atau kemitraan antara badan usaha dan pemerintah. Itu di University of Miyazaki dan juga di Erasmus University. Nah, itu caranya main luar negeri kalau ya? Nah, ya. Hobi mengemban ilmu, nambah-nambah ilmu. Luar biasa. Nah, setelah itu baru saya pulang. Waktu itu sudah masuk di era SEA Games. Belum ASEAN Games. SEA Games masih zaman tahun lalu ya. Ya, SEA Games awal 2011. 2011 ya. Nah, karena kesuksesan SEA Games 2011, saya dapat tugas juga belajar benchmarking tentang sport kompleks di Melbourne, Australia. Oke. Pulang dari sana, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana untuk melaksanakan ASEAN Games. ASEAN Games. Ya. Nah, itu yang spektakuler ya. Dan saat ASEAN Games, kebetulan saya ditugaskan dan ditunjuk oleh Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kala menjadi Direktur Venue ASEAN Games dan Ketua Satgas Infrastruktur ASEAN Games Klaster Palembang. Wow. Yang bertugas menyelesaikan seluruh venue dan fasilitas yang ada di Jakabaring. Yang belum ada maupun yang sudah ada. Kalau salah waktunya cepat ya? Ya, waktunya sangat singkat. Ya, sangat singkat. Dan juga untuk kejar tayang waktu itu saya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Infrastruktur ASEAN Games untuk merampungkan musim 6, musim 4, pedestrian Sudirman, dan juga LRT. Dan penambahan Garbarata dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dari 5 menjadi 8. Jadi beriringan kalau itu? Iya. Wow. Dalam waktu yang bersamaan dikarenakan kita akan kedatangan 6.000 atlet waktu itu. 6.000 atlet, luar biasa. Jadi waktu itu memang Palembang hiruk pikuk benar. Hiruk pikuk dikarenakan semua kejar tayang dan alhamdulillah di tanggal 18 Agustus pembukaan ASEAN Games dan tanggal 2 September ASEAN Games selesai dan kita mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dari ASEAN Games dan minimal Palembang dikenal di 45 negara. 45 negara. Ya. Luar biasa. Nah, ini hobi atau bukan hanya main gateball ini? Kebetulan saya ini ditunjuk. Kebetulan ketua gateball kita itu Pak Menteri PU. Menteri PU. Ya. Dan kemarin saya kedatangan tim dari pusat minta ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur menunjuk saya untuk menjadi ketua Pengprov Gateball Sumatera Selatan. Nah, ini berarti ada foto-foto Pak nih? Ya, itu ketua umumnya Pak Basuki ya. Menteri PU, pelindungnya Pak Herman Deru, Pak Gubernur, pelindung Pak Herman Deru, ada Pak Gubernur dan Pak Basar sendiri ketum Pengprov Gatsi Sumsel. Nah, jadi kalau kita jingok di belakang ini
sederhana olahraganya, tapi ternyata luar biasa sulit juga. Walaupun cuma kalau Palembang itu nepak bola namanya, kita pak bola, rupanya tidak gampang. Nah, kaget kita akan lebih jauh. Tadi udah mengunjungi kalimat transportasi. Kaget kita akan berbicara segmen berikutnya ya Pak Bashar ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Kami tetap bersama Pak Bashar. Ini nama yang tagline-nya keren. Kalau Basharuddin Ahmad kan panjangnya agak lupa. Pak Bashar saja kita panggil, dan beliau mulai menceritakan bagaimana berbagai untuk mengenal beliau ini secara langsung. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikutnya. Berarti justru padat ya jadwalnya. Iya. Antara olahraga dan kerohanian dan tetap pekerjaan meeting dan sebagainya. Iya. Rame ya. Ini kayak ada rapat. Oh. Ini Jumat Berkah. Jumat Berkah. Iya. Jadi Pak Bashar ulang tahun hari ini? Iya. Walah. Terkejut. Luar biasa hari ini. Pemirsa, pas bertepatan dengan ulang tahun Pak Basharuddin hari ini, luar biasa semuanya. Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah. Berikan surprise yang wow. Saya pun jadi terharu menontonnya nih, antara atasan dengan bawahan. Silakan. Kita lihat ini semuanya dari setting ya. Ini ulang tahun yang keberapa nih ceritanya? Ke-53. 53. Waduh. Jadi 35 masih muda ya. 53 muda lewat, tua belum. Wow, berarti fresh dong. Fresh. Nah, kira-kira biasanya kalau ulang tahun tuh ada doa khusus. Iya. Apalagi ini Jumat Berkah. Iya. Doanya apa kira? Doanya kira-kira semoga Allah mengijabah cita-cita untuk membahagiakan masyarakat. Mantap. Bapak-bapak, ibu-ibu, aminkan doanya Pak Bashar dong. Amin. Amin. Nah, gitu. Iya. Ini istri ya? Ini istri ya. Oh, jadi hari ini khusus istri hadir di kantor ini untuk turut merasakan kebahagiaan dari Pak Bashar yang berulang tahun yang ke-35. Gitu ya. Mudah-mudahan sukses. Mungkin ada yang disampaikan, boleh? Terima kasih di hari yang berbahagia ini, khususnya di Jumat Berkah. Tadi dipikir, wah Jumat Berkah ini. Di Jumat Berkah ini, di hari ulang tahun yang ke-53 ini dibuat surprise oleh para rekan kerja yang ada di sini. Mudah-mudahan di sisa umur ini menjadikan saya lebih bermanfaat, bukan hanya bagi rekan-rekan kerja tetapi juga bagi masyarakat yang lain. Amin. Amin kan dulu. Amin. Dan tolong doanya ya. Tolong doanya ini banyak ini. Tolong doanya, mudah-mudahan cita-cita, harapan kita untuk lebih maju ke depan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tahu warga Kota Palembang bangga akan kotanya. Ya. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Bagaimana dengan dukungan keluarga, Pak? Insyaallah istri. Nah, dukungan sudah makin menguat. Jadi dukungan sudah makin menguat, sudah makin mengerucut. Pantun? Ya. Boleh. Bunda ada pantun? Mudah-mudahan. Nah, coba. Boleh pantun. Mudah-mudahan masih ingat ya.
Gadis Palembang menenun kain. Kain ditenun dalam sepekan. Selamat ulang tahun Pak Basarudin. Semoga menjadi tercapai apa yang dicita-citakan. Yang jelas kita pengen kota ini menjadi kota yang maju, tetapi kalau maju itu harus berkualitas. Misalnya LRT itu harus nyaman, aman dan tepat waktu. Ya kan, lingkungan harus nyaman, harus aman. Nggak kena kita misalnya ke Benteng Kota Besar balik-balik ban kita tinggal 2. Nah, itu artinya aman. Nyaman itu tidak terganggu. Jadi menikmati menjemput senja itu wah. Jadi kita pengen uang Palembang dewek bangga sama kotanya. Karena kenapa? Tidak bisa dipungkir lagi Palembang ini tidak punya gunung. Palembang ini tidak punya laut. Dapat dipastikan Sabtu Minggu tuh plat BG itu lah pindah ke Lampung kalau nyari duit di Palembang, buang duitnya di Lampung. Lampung kayo. Nah sayang. Ya, jadi kaget dilihat ibu-ibu arisan lah di Pahawang, ibu-ibu majelis taklim pengajian lah di Tegal Mas. Bos lari kalau yang di Palembang manyun, pempek tidak laku lagi. Nah ini harus kita sikapi bersama. Kalau kita membuat banyak sekali kegiatan seni budaya, kegiatan event-event sport tourism di Palembang, bukan tidak mungkin kita betah di Palembang. Dan pempek itu keluar Palembang itu sangat banyak. Dan ini yang kita harapkan ke depan. Karena pempek itu berbeda, kuliner yang sangat berbeda. Karena antara pendatang dan tuan rumah rebutan makan pempek. Iya. Oke, sekali tepuk tangan untuk Pak Basar ya, luar biasa. Mudah-mudahan cita-cita, mimpi beliau untuk bermanfaat dan memajukan semua orang ini sejahtera khususnya tercapai. Ya. Dijabah oleh doa sebagian banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin doa ini dijabah oleh pemirsa juga di rumah ya. Nonton siaran ini. Oh ini live ya? Oh tidak. Kaget di live kagak. Apa namanya baca? Oh kaget masuk TV. Masuk TV, wah. Ya, pasti TV nah Pak Basar. Nah kalau mah itu kenapa begini? Oke pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami Pak Basarudin Ahmad. Pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi dan masih dengan Insinyur Basarudin Ahmad MSc yang akrab dipanggil dengan Pak Basar. Beliau adalah Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Kita seriusnya bahasa Indonesia ya. Kita berada di ruang dinas beliau nih, Pak Basar. Ya, kita sudah bergeser. Tadi di tempat lain, sekarang ini dia kantor dan ruangan kita. Nyaman ya, Pak? Apakah memang kalau kepala dinas PU ini harus nyaman seperti ini biar ide-idenya keluar? Iya. Biar ide. Harus nyaman, harus berkualitas, supaya fresh. Nah, kalau fresh itu kan berarti menunjukkan ide-ide. Nah, Pak Basar ini kan adalah kaitan dengan perumahan dan pemukiman. Nah, kira-kira melihat pemukiman yang ada di Palembang ini seperti apa? Apakah masih dalam proses menuju ideal atau apa yang bisa dicermati dari situ? Tentunya pemukiman itu ada dua, pemukiman kumuh dan pemukiman non-kumuh. Kalau kita berbicara pemukiman kumuh, itu pemukiman yang tidak teratur, jumlah penduduknya banyak, kepadatan rumah di lokasi tersebut, kemudian fasilitasnya tidak mumpuni. Sehingga di sana terkesan berantakan, sampah di mana-mana, air bersih belum masuk, kemudian sanitasinya tidak terurus. Itu yang menyebabkan mereka menjadi kumuh. Itu banyak sekali di pinggiran sungai ya, seperti di 3-4 Ulu,
dan lain sebagainya. Nah, pemukiman kumuh ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dibagi 3. Untuk yang luas wilayahnya 0 sampai 10 hektar itu kewenangan dari pemerintah kota. Untuk yang 10 sampai 15 hektar itu pemerintah provinsi kewenangannya, dan di atas 15 hektar itu kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi ada kumuh dan non kumuh ya. Iya. Yang wilayah yang termasuk kumuh itu seperti apa? Ya tadi saya sampaikan tadi, semeraut, ya. tidak teratur, padat, jalannya kecil. Oh, Itu bisa banyak kita tergambar di pinggiran-pinggiran sungai ya, di wilayah. itu kumuh ya. Kumuh. Itu sanitasinya, kemudian apa yang perlu menggeserkan kategori kumuh itu menjadi non kumuh. Ya, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Nah, strategi ini misalnya salah satunya adalah on-site re-upgrading. Itu membenahi rumahnya, kemudian jalannya dipercantik, kemudian sanitasi, airnya masuk ke sana, terus tata letaknya diperbarui. Itu yang namanya on-site re-upgrading. Dan ini yang paling mudah dilakukan karena kita membangun di tempat yang existing, hanya membenahi. Kemudian ada juga strategi yang kita sebut dengan reblocking. Sebenarnya idealnya reblocking ini, atau kita sebut dulu namanya land consolidation atau land readjustment. Itu di mana pemukiman itu ditata, jalannya ditata, ruang publiknya ditata, letak rumahnya ditata. Cuma ini sulit karena harus sosialisasi dan harus negosiasi benar dengan masyarakat. Kemudian ada yang disebut juga strategi on-site reconstruction. Kalau ini membangun kembali. Ini sama-sama sulit, cuman kalau yang ini memang kita bangun ulang. Ini on-site reconstruction. Kemudian ada yang disebut dengan land sharing. Jadi kalau land sharing itu tanah-tanah yang belum termanfaatkan itu bisa dibangun dengan rumah atau bangunan yang bisa disewakan. Itu land sharing yang bisa jadi penghasilan bagi masyarakat. Kemudian ada yang namanya relocation. Nah, kalau relocation ini memang memindahkan. Ini bagus sebenarnya diterapkan di pinggiran Sungai Musi daripada kehidupannya kumuh, tidak nyaman, yang cenderung membuat stunting kehidupan di sana, dipindahkan di lokasi misalnya kawasan baru. Nah, Pak Basar tadi sudah ada menjelaskan kumuh. Sekarang pemukiman non kumuh seperti apa? Jadi pemukiman non kumuh adalah pemukiman yang existing ya. Ada dia pemukiman, ada gabungan perumahan gitu. Nah, PR yang masih ada ini ternyata banyak sekali perumahan-perumahan yang sudah dibangun sejak tahun 80-an, 90-an. Itu karena waktu itu belum masuk air bersih, jadi para developer itu membuat air sumur. Dan ternyata kualitas air sumur di Palembang ini kan berminyak dan berkarat. Itu yang membuat tidak sehat. Dan developernya udah pergi. Dan ini sebenarnya menjadi PR kita, perumahan-perumahan non kumuh yang sampai saat ini belum memiliki air bersih. Mudah-mudahan PR-nya nanti bisa dipenuhi secara tidak berapa lama lagi. Ya, insya Allah. Ya. Nah, ini Palembang kan identik dengan kebanggaan kita. Ya. Ada LRT. Ya. LRT ini kan malah duluan pertama kita, baru Jakarta. Ya. Berarti Palembang termasuk yang luar biasa. Ya. Dulu Pak Basar mimpi atau seperti apa mewujudkan mimpi? Jadi saya tuh waktu itu ditugaskan, bisa dilihat di Google ya. Tahun 2012, karena pada saat itu ada survei yang menyebutkan bahwa kalau tidak ada rekayasa lalu lintas, kemudian kalau tidak ada public transport yang nyaman, aman, dan berkualitas, maka 2019 Palembang ini akan macet. Akan macet total, stuck. 2019, udah lewat. Maka waktu itu saya ditugaskan untuk memulai melakukan perencanaan waktu itu. Waktu itu perencanaan kita itu monorail. Dari stasiun bandara sampai ke Jakabaring waktu itu, 25 km.
yang waktu itu diperdebatkan bagaimana membebaskan lahan dari bandara ke Jakabaring. Iya. Kita membebaskan flyover aja sulit, Iya. apalagi 25 kilo. Bayang, Iya. lewat Basuki Rahmat, lewat Sukabumi. Iya. Nggak kebayang juga. Tapi waktu itu kepikir, oh bisa nggak membebaskan lahan, kita taruh di median jalan. Median jalan. Makanya tiang-tiang LRT itu ditaruh di median jalan. Ya, mudah-mudahan lah kalau Palembang mungkin kita butuh juga pemimpin Palembang nanti yang kira-kira langsung memikirkan untuk kemajuan, khususnya provinsi dan kota. Itu harapan kita nanti ya Pak ya. Dan kita pun tidak tahu siapa yang akan menjadi pemimpin kita, tapi kita harapkan orang yang mumpuni lah, mudah-mudahan. Iya. Kalau kita berpikir infrastruktur juga, kalau saya menggunakan konsep trade follow the ship. Ada gula, ada semut. Nah, orang kadang tidak mengira bahwa Jakabaring itu ditaburin gula, sehingga semutnya datang. Iya. Udah susah sekarang nyari tanah yang murah di Jakabaring. Jadi gula itu apa? Infrastruktur. Dengan masuknya infrastruktur ke sana, maka di sana akan tumbuh, berkembang. Ada mall, ya, ada rumah sakit nanti, ada pemukiman penduduk. Apalagi gulanya ini adalah Jakabaring Sport City sendiri. Iya. Ya. Baik, luar biasa perbincangan kita kali ini, Pak Basar. Nanti kita berharap apa yang menjadi harapan secara pribadi Pak Basar, kami sebagai masyarakat, pokoknya maju. Sumsel dan Kota Palembang ini maju untuk ke depan, dan masyarakat pun juga dalam kategori sejahtera semua. Jangan lagi ada rumah kumuh kalau bisa, non kumuh semua kalau bisa, dan bagus semua ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita kali ini dalam Bukan Basa-Basi. Tentunya banyak inspirasi yang bisa kita petik dari seorang Insinyur Basharuddin Ahmad MSc, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan. Tentu dalam bekerja itu adalah karya nyata, tidak hanya bicara saja, tapi bukti yang akan membuat hasil dari pekerjaan itu bisa menjadi kenyataan dan bisa dinikmati oleh semua orang. Inilah jumpa kita akan berakhir sampai di sini. Saya Muhammad Ridwan Fahid, terima kasih untuk semua yang saya ucapkan, dan tetap bersama kami di Bukan Basa-Basi di lain kesempatan. Sampai jumpa.